Untuk faktorial RAK ini kita analyze, kemudian general linear model, univariate, kemudian yang olah tanah kita masukkan ke fixed factor, pupuk organik kita masukkan ke fixed factor, kelompok juga dimasukkan ke fixed factor, dan yang responnya itu ke dependent variable. Kemudian kita klik model, kemudian kita pilih custom, kemudian olah tanah kita masukkan, pupuk organik juga kita masukkan, kelompok juga kita masukkan, kemudian interaksi olah tanah dan pupuk organik kita masukkan juga. Masukkan bareng-bareng. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian klik continue. Kemudian kita akan buat plotnya. Kita masukkan ke horizontal axis, kita add pupuk organik juga, kita lihat. Kita add lagi. Kemudian olah tanah dan pupuk organik. Add. Nah, udah continue. Kemudian kita akan lakukan uji lanjut post hoc. Kita masukkan semuanya. Kita akan to K dan can. Continue. Nah, kalau sudah, klik OK. Jadi untuk hasil ANOVA-nya yaitu ada 4 juga, yaitu ada olah tanah, ada pupuk organik, ada kelompok, terus ada interaksi antara olah tanah dan pupuk organik. Sekarang kita akan masuk ke sini latihan. Jadi untuk latihannya, setelah kalian menemukan ANOVA-nya, kalian buat hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesisnya ada 4. Yang pertama itu ada hipotesis yang faktor A-nya. Faktor A di sini adalah olah tanah. Maka H0-nya adalah olah tanah tidak memberikan pengaruh berbeda terhadap indeks stabilitas agregat. H1-nya olah tanah memberikan pengaruh yang berbeda terhadap indeks stabilitas agregat. Kemudian untuk hipotesis yang kedua yaitu faktor B. Faktor B di sini adalah pupuk organik. Jadi H0-nya yaitu pupuk organik tidak memberikan pengaruh berbeda terhadap indeks stabilitas agregat. A1-nya pupuk organik memberikan pengaruh yang berbeda terhadap indeks stabilitas agregat. Yang ketiga itu hipotesis kelompok. Jadi H0-nya adalah kelompok tidak memberikan pengaruh berbeda terhadap indeks stabilitas agregat. H1-nya kelompok memberikan pengaruh yang berbeda terhadap indeks stabilitas agregat. Kemudian yang terakhir adalah hipotesis interaksi antara olah tanah dan pupuk organik. H0-nya yaitu interaksi olah tanah dengan pupuk organik tidak berpengaruh terhadap respon. Respon di sini sebagai yaitu indeks stabilitas agregat. Kemudian H1-nya adalah interaksi olah tanah dengan pupuk organik berpengaruh terhadap indeks stabilitas agregat. Nah, jadi untuk hipotesisnya kalian jangan salah, kalau untuk faktorial RAK ini ada 4 hipotesis ya, kalau faktornya ada 2. Nah, jadi ada 4 hipotesis, kemudian setelah dilakukan hipotesis, kita lihat data-data yang diketahui berdasarkan sampel ANOVA. Jadi F-hitungnya pun ada 4, berarti F-hitung olah tanah itu 15,821, pupuk organik F-hitungnya 13,836, F-hitung kelompoknya 0,111, interaksinya 1,030. Kemudian F-tabelnya itu seperti biasa, kita cari di Excel dengan FINV ya, pakai 0,05, kemudian dilihat DF olah tanahnya, kemudian DF errornya ya. Nah, di sini kita dapat lihat F hitung untuk olah tanah, F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Artinya dia tolak H0 atau terima 1. Kemudian untuk pupuk organik, dia lebih besar, F hitung lebih besar dari F tabel, maka dia tolak H0 juga. Sedangkan kalau untuk kelompok, F hitungnya lebih kecil dari F tabel, artinya dia terima H0. Kemudian untuk interaksi juga sama, dia lebih kecil, F hitung lebih kecil daripada F tabel, artinya dia terima H0 juga. Kemudian itu keputusannya. Nah, untuk kesimpulannya, karena olah tanah dia tolak H0, berarti dia terima 1. Berarti kesimpulannya adalah olah tanah memberikan pengaruh yang berbeda terhadap indeks stabilitas agregat. Kemudian pupuk organik juga keputusannya tolak H0, artinya dia terima H1. Berarti kesimpulannya pupuk organik memberikan pengaruh yang berbeda terhadap indeks stabilitas agregat. Sedangkan untuk kelompok itu terima H0, artinya kelompok tidak memberikan pengaruh berbeda terhadap indeks stabilitas agregat. Kemudian untuk yang interaksi sama, terima H0 juga, berarti interaksi olah tanah dengan pupuk organik tidak berpengaruh terhadap indeks stabilitas agregat. Seperti itu. Jadi untuk rangkaian faktorial RAK ini, pertama dilakukan hipotesis dulu, kemudian diketahui apa saja yang berdasarkan tabel ANOVA-nya, kemudian keputusannya, kemudian kesimpulannya ya.
Nah, selanjutnya lihat uji lanjutnya Tuki. Di sini kita lihat untuk yang pupuk organik, kita lihat untuk organik 0, 10, 20 ini memberikan pengaruh yang sama karena dia ada di subset yang sama. Sedangkan kalau untuk pupuk organik 30 ini memiliki pengaruh yang berbeda ya. Dia hanya sendiri tapi yang memberikan pengaruh yang sama adalah 0, 10, dan 20. Nah, di sini kalau untuk kelompok sama ya, semuanya memberikan pengaruh yang sama. Makanya tadi di kesimpulannya kan, di hipotesisnya itu kan kalau organik ini memberikan pengaruh yang berbeda kan, karena ada pupuk organik yang memberikan pengaruh yang berbeda, makanya di sini ada satu yang memberikan pengaruh yang beda. Sedangkan kalau yang kelompok tadi kan dia terima H0, artinya semua memberikan pengaruh yang sama atau tidak ada perbedaan terhadap responnya. Berarti di sini subsetnya pun sama nih, semuanya berada di subset yang sama. Tabelnya kita lihat berarti olah tanah satu ini memberikan pengaruh yang paling tinggi ya. Kemudian yang memberikan pengaruh tinggi adalah yang terakhir, pupuk organik yang ke-30. Nah, ini interaksinya. Jadi kita lihat interaksi antara olah tanah dengan pupuk organik ini. Kita lihat pupuk organik 0, pupuk organik yang 10 dan 20 nih saling berinteraksi. Seperti itu. Jadi untuk faktor yang kalian coba itu dari hipotesis, apa yang diketahuinya, keputusannya, kesimpulannya, uji lanjutnya, kemudian tabelnya, kalian jangan lupa dijelaskan juga atas sana. Ini di modul ada soal di sini soalnya tidak ada ya sebenarnya. Nah, untuk laporan praktikumnya itu kalian yang diketan yaitu soal yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, yang ini. Yang kasus 6 ini sebagai laporan praktikumnya. Jadi yang telah saya jelaskan, kalian coba di rumah, kemudian dikumpulkan ya. Kalian coba sampai olah tanah 2 saja, olah tanah 3 tidak usah dipakai ya. Jadi hanya olah tanah 1 dan 2 saja yang tadi sesuai dengan apa yang saya contohkan. Dan yang kalian kerjakan pun harus lengkap, yaitu harus ada banyak, kemudian ada apa yang diketahuinya, keputusannya, kesimpulannya apa, kemudian uji lanjut seperti apa, kalian interpretasikan, kemudian dan plotnya juga sama, diinterpretasikan juga. Jadi untuk tugasnya yaitu mengenai soal yang ini juga masih sama seperti yang saya jelaskan soalnya. Kalian coba di rumah hanya sampai 2 saja, nggak usah sampai 3 nih, sampai sini saja, sampai 2. Dan langkah-langkahnya sesuai dengan apa yang sudah saya contohkan. Jadi harus lengkap ya isinya. Filenya itu yang dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Jadi seperti ini. Jadi apa yang hasil dari outputnya di copy aja ke Word, kemudian dibuat PDF. Dan dibuat seperti ini, harus lengkap. Ada hipotesisnya, ada apa yang diketahuinya, ada kesimpulannya, uji lanjutnya, dan plotnya ya. Yang kurang paham bisa langsung ditanyakan saja melalui grup WhatsApp atau ke saya langsung bisa. Saya cukupkan untuk praktikum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.